Assalamualaikum, selamat sore untuk teman-teman semua. Kembali bersama Lastri yang siap membagikan video-video informatif seputar tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, kuliner, dan juga gaya hidup yang ada di Istanbul khususnya dan juga Turki secara luas. Dan untuk edisi kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu dari gerbang dari tembok Konstantinopel yang merupakan gerbang di mana Fatih Sultan Mehmed II dan tentaranya memasuki kota Konstantinopel setelah berhasil menaklukkannya. Teman-teman, selamat sore. Saat ini kami berada di persis di depan pintu gerbang, di depan salah satu pintu gerbang dari tembok Konstantinopel yang ada di Istanbul. Seperti teman-teman ketahui ya bahwa tembok Konstantinopel ini adalah salah satu yang tertua di dunia, dan ini merupakan salah satu dari sejarah Islam karena tembok Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan oleh Fatih Sultan Mehmed II. Dan saat ini saya berada di salah satu pintu gerbangnya yang dinamai pintu gerbang Carisius atau Edirne Kapı. Dan di sebelah kiri sebelah sana teman-teman bisa melihat itu ada monumen, dan di monumen tersebut terlihat dengan jelas, tertulis dengan jelas bahwa dari gerbang inilah pasukan dari Fatih Sultan Mehmed II memasuki kota Konstantinopel setelah melakukan pengepungan selama beberapa minggu, dan kemudian pada tanggal 29 Mei tahun 1453 berhasil menaklukkan kota dan memasuki kota melalui pintu gerbang ini. Nah teman-teman, mari kita lihat lebih dalam. Ya teman-teman, pintu gerbang ini disebut Edirne Kapı. Edirne ini merupakan wilayah Edirne, sedangkan Kapı dalam bahasa Turki itu berarti door atau pintu. Jadi Edirne Kapı di sini merupakan pintu gerbang wilayah Edirne. Sedangkan pada zaman Bizantium mereka menamai pintu gerbang ini sebagai pintu gerbang Carisius. Dan mari kita lihat monumen atau prasasti di sini ya. Dan teman-teman, di sini yang disebut dengan Edirne Kapı Wall ini merupakan salah satu dari pintu masuk atau pintu gerbang yang sangat penting dan merupakan yang tertinggi atau pintu gerbang yang tertinggi dari 7 hills atau bukit, yaitu dengan ketinggian 76 meter. Nah, dari sinilah, dari pintu gerbang inilah, di sini tertulis bahwa pasukan dari Fatih Sultan Mehmed II berhasil menembus dinding dan kemudian melalui upacara mereka memasuki kota Konstantinopel. Dan mari kita melihat lebih dekat, teman-teman. Di sini ada juga prasasti yang ditulis dalam bahasa Turki ya, teman-teman bisa melihat di dinding. Hanya saja menurut saya ini masih ada kerancuan sedikit, karena dalam prasasti yang barusan tertulis jelas, itu tertulis bahwa dari gate inilah pasukan dari Fatih Sultan Mehmed II memasuki kota Konstantinopel. Namun demikian, di prasasti yang tertulis di dinding ditulis dengan jelas bahwa dari bagian Edirne Kapı dan daerah pintu masuk Edirne Kapı inilah pasukan dari Fatih Sultan Mehmed memasuki kota Konstantinopel tapi melalui sebuah lubang yang berhasil dihancurkan kemungkinan dengan meriam, dan kemudian dari lubang tersebutlah yang ada di bagian Edirne Kapı ini pasukan dari Fatih Sultan Mehmed II memasuki kota Konstantinopel. Dalam prasasti tertulis jelas teman-teman bahwa pintu gerbang Carisius atau Edirne Kapı ini merupakan pintu gerbang yang sangat vital ya. Karena yang pertama memang dari pintu gerbang daerah sinilah
pasukan dari Fatih Sultan Mehmed berhasil memasuki kota. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, teman-teman, bahwa dari pintu gerbang inilah pasukan militer dari Sultan pada waktu Ottoman kala itu mereka melakukan upacara militer untuk pergi ke daerah Eropa. Dan yang ketiga, mengapa pintu gerbang ini juga menjadi sangat vital, karena dari pintu gerbang inilah juga bahwa para sultan melakukan upacara sebelum mereka naik tahta dan kemudian melakukan sumpah sultan yang digelar di Masjid Sulaiman. Namun demikian, hal yang membuat saya agak sedikit heran, mengapa bagian dari Edirne Kapı ini menjadi kurang terawat. Sedangkan di bagian-bagian lain seperti di Topkapı, di Yedikule, Zeytinburnu, daerah-daerah tersebut menjadi sangat terawat dan menjadi area taman publik. Sedangkan di daerah ini yang disebut sangat vital masih jauh dari perawatan. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini rumputnya begitu tinggi dan juga rimbun sekali di bagian depan pintu masuk dari pintu gerbang tadi. Dan untuk pintu gerbangnya sendiri, teman-teman lihat tadi ya bahwa bagian depannya sangat tertutup ya, dan sedangkan bagian belakangnya nanti kita akan memutar, teman-teman akan memutar ke bagian belakang. Dan kalau teman-teman lihat nanti bahwa di bagian belakangnya itu adalah menjadi pangkalan angkot. Kalau dalam bahasa kita menyebutnya angkot ya. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi ya, bahwa pintu gerbang dari Carisius ini memang tertutup sehingga kita hanya bisa menikmatinya dari bagian luar saja. Sedangkan untuk masuk ke dalam kita harus memutar. Dan dari informasi bahwa memang pasukan dari Fatih Sultan Mehmed II ini berhasil membuat lubang dengan meriam ya, dan berhasil masuk ke kota. Namun hingga saat ini kita belum tahu di mana sebenarnya letak lubang tersebut, karena memang walaupun tidak terawat tapi memang sudah mendapatkan restorasi. Dan teman-teman, ini adalah kita sudah berada di bagian dalam dari tembok Konstantinopel di bagian Edirne Kapı. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini adalah salah satu peninggalan gereja pada zaman Bizantium yang hingga saat ini terawat dengan baik. Dan dari pintu gerbang Edirne Kapı tersebut pada zaman Ottoman merupakan bagian utama yang menghubungkan kota Konstantinopel atau menjadi jalan utama menuju daerah Edirne Kapı. Nah, ini bagian dalamnya, teman-teman. Bagian dalam dari tembok Konstantinopel di bagian Edirne Kapı. Dan teman-teman, ini adalah bagian dalam dari pintu gerbang Edirne Kapı. Kalau tadi kita berdiri di bagian depannya sana, dan sekarang adalah di bagian dalamnya. Dan ini memang tertutup, dan ini menjadi daerah pangkalan angkot. Nah, sejauh ini karena ini tertutup, sepertinya masih dalam restorasi, tapi kami belum tahu apakah nanti akan dibuka untuk umum atau tidak. Nah, ini beberapa angkot yang terparkir di sini, sedangkan di sampingnya ini adalah bagian dari church atau gereja, sedangkan sesudah penaklukan kemudian di sebelahnya didirikan sebuah masjid yang barusan teman-teman lihat. Nah, ini bagian luar dari church atau gerejanya, itu menjadi taman terbuka dan di sekitarnya menjadi pangkalan angkot. Dan ini adalah bagian masjid. Ya, ini aja teman-teman. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye-bye.